Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Badri, Dea Prasasti, Imam Zainal Abidin, dan Syaharani. Kami di sini akan membuat simulasi perancangan smart home berbasis Internet of Things atau IoT dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Kalau kalian penasaran, simak video ini sampai akhir ya. Pertama-tama yang harus kita siapkan yaitu home gateway-nya yang terdapat pada network devices. Kemudian kita beralih ke wireless devices. Lalu kita cari di LC100 sebagai home gateway-nya. Kemudian kita mencari komponen smartphone yang terdapat pada end devices dan mencari smartphone PT. Lalu untuk ruang tamu terdapat komponen RFID reader yang terdapat pada industrial dan kemudian kita mencari door yang terdapat pada home. Kemudian kita mencari door lagi untuk kamar A. Lalu kita mencari window untuk kamar A. Kemudian AC untuk kamar A. Lalu untuk kamar B kita mempersiapkan komponen window, kemudian appliance, kemudian portable music player, kemudian Bluetooth speaker. Lalu kita beralih ke motion detector untuk kamar B. Kemudian untuk garasi terdapat komponen trip sensor yang berada di industrial. Lalu kita beralih untuk mencari garage door dan light. Pertama-tama kita akan mengkonfigurasi ruang tamu. Tujuan IoT pada ruang tamu untuk mengakses pintu menggunakan RFID. Sistemnya, pada saat RFID reader membaca kartu yang sesuai, maka pintu akan terbuka. Jika tidak membaca kartu yang sesuai, maka pintu akan terkunci. Selanjutnya kita akan mengganti card ID pada RFID card. Kita beralih ke atribut, kita mengganti card ID-nya dari 1001 menjadi 1010. Kemudian kita akan menyambungkan RFID reader menggunakan kabel stretch ke home gateway-nya. Selanjutnya kita akan menyeting RFID reader-nya. Kita beralih ke konfigurasi, kita mengganti display name-nya menjadi RF reader. Kemudian kita beralih ke Fast Ethernet, kita ubah IP konfigurasinya menjadi DHCP. Selanjutnya kita beralih ke setting untuk mengganti IoT server menjadi home gateway-nya. Selanjutnya kita beralih pada pintu. Kita konfigurasi pintu menggunakan setting, mengganti nama menjadi pintu utama pada display name-nya. Kemudian kita klik wireless-nya, kita ubah SSID-nya menjadi gateway. Kita ganti IP konfigurasinya menjadi DHCP. Lalu kita beralih ke setting. Kita ganti IoT servernya menjadi home gateway. Maka akan terlihat sudah ada sambungan. Lalu kita lakukan pengecekan pada smartphone untuk mengecek sambungan. Kemudian dengan dilanjutkan mengkonfigurasi IoT pada ruang tamu seperti yang ditunjukkan pada video berikut.
Setelah melakukan konfigurasi, lakukan pengujian dengan mendekatkan RFID card dengan nomor 1010 ke RFID reader. Maka pintu akan terbuka dengan ditandai pintu yang berwarna hijau. Jika RFID dijauhkan, maka pintu akan berwarna merah yang menandakan bahwa pintu terkunci. Selanjutnya kita akan mengatur pada kamar B. IoT pada kamar B untuk membuka jendela, menghidupkan alat kopi dan memutar musik pada saat terdapat gerakan pada motion detector. Pada saat motion detector tidak membaca adanya pergerakan, maka alat kopi, jendela, dan musik akan berhenti. Selanjutnya kita akan mengkonfig motion detector. Sambungkan motion detector menggunakan kabel stretch ke home gateway. Klik config, lalu ke setting, kita ubah display name-nya menjadi motion detector. Jika sudah, kita beralih pada Fast Ethernet. Kita ubah IP konfigurasinya menjadi DHCP, lalu tunggu hingga mendapatkan IP dari home gateway. Jika sudah muncul, selanjutnya kita akan ke setting, lalu ke IoT server, kita klik home gateway. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi jendela. Klik konfigurasi, klik setting, kita ubah display name-nya menjadi jendela B. Kemudian beralih ke wireless, kita ganti SSID-nya menjadi gateway. Lalu ke IP config, kita ubah menjadi DHCP. Tunggu hingga mendapatkan IP dari home gateway. Jika sudah muncul, kita klik setting, lalu kita cari IoT server dan klik home gateway. Selanjutnya kita akan mengkonfig alat kopi. Klik config, lalu pergi ke setting, kita ubah display name-nya menjadi kopi. Lalu klik wireless, kita ganti SSID-nya menjadi gateway. Selanjutnya kita beralih ke IP konfigurasi, kita ubah DHCP, tunggu hingga mendapatkan IP dari home gateway. Jika sudah, kita klik setting, kita menuju ke IoT server, kita pindah ke home gateway. Lalu kita akan mengkonfigurasi portable music. Kita klik config, lalu kita beralih ke setting, kita ubah display name-nya menjadi speaker. Musik. Kita klik wireless, kita ganti SSID menjadi gateway. Kita klik IP konfigurasinya, kita ganti DHCP, tunggu hingga mendapatkan IP dari home gateway. Jika sudah muncul, kita klik setting, kita ke IoT server, selanjutnya kita klik home gateway, dan kita klik Bluetooth port status di on-kan. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi speaker. Klik konfigurasi, klik setting, kita ubah display name-nya menjadi speaker. Lalu klik Bluetooth, port status on, lalu klik discover, lalu klik pada music dan play.
Jika komponen sudah diatur, maka kita akan cek sambungan dengan melihat ke smartphone, klik desktop, ke IoT monitor. Pada saat sambungan sudah berhasil, maka komponen akan terlihat pada daftar list komponen. Pada saat komponen di kamar B sudah muncul di IoT monitor, dilanjutkan dengan mengatur kondisi jendela, motion detector, alat kopi, dan portable music seperti yang ditunjukkan pada video berikut. Lalu, kita akan melakukan pengujian dengan klik Alt dan arahkan mouse melewati motion detector. Pada saat ada pergerakan, jendela akan terbuka, alat kopi akan menyala, dan musik akan mengeluarkan suara. Pada saat motion detector mati, semua alat akan berhenti bekerja. Selanjutnya, step terakhir kita akan mengatur pada garasi. IoT pada garasi, pada saat ada sesuatu yang melewati laser, maka pintu garasi akan terbuka dan lampu akan menyala. Pada saat ada yang melewati laser kembali, garasi akan tertutup dan lampu akan mati. Lalu kita akan men-setting konfigurasi laser. Pertama, kita sambungkan laser dengan home gateway menggunakan kabel stretch. Lalu, jika sudah, kita klik config, kita beralih ke setting, kita ubah display name-nya menjadi laser. Kemudian kita beralih ke Fast Ethernet, kita ubah IP konfigurasinya ke DHCP, tunggu hingga mendapatkan IP dari home gateway. Jika sudah, kita klik setting IoT server, klik home gateway. Kemudian kita beralih pada garasi door, kita klik konfigurasi, kita klik setting, kita ubah display name-nya menjadi pintu garasi. Lalu kita klik wireless, SSID diubah menjadi gateway, lalu ke IP config, kita ubah DHCP. Jika sudah, kita klik setting, kita beralih ke IoT server, kita pindah ke home gateway. Lalu kita beralih ke lampu. Klik config, kita beralih ke setting, kita ubah display name-nya menjadi lampu.
lalu kita klik wireless, kita ubah SSID-nya menjadi gateway, lalu ke IP konfigurasi DHCP. Jika sudah muncul, kita klik setting, klik IoT Saver dipindahkan ke home gateway. Jika sudah, kita akan mengecek sambungan di IoT monitor pada smartphone. Jika sudah muncul, lakukan konfigurasi seperti video berikut ini. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian dengan menekan ALT dan gerakan mouse dengan melewati laser. Pada saat laser menyala, maka pintu garasi akan terbuka dan lampu akan menyala. Pada saat laser mati, maka garasi akan tertutup dan lampu akan mati.